Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat J Channel? Terima kasih selalu hadir di J Channel. J Channel ini merupakan channel yang sangat baru. Kita akan menghadirkan tamu-tamu yang atau sosok-sosok yang inspiratif siapapun itu. Untuk bisa ngobrol di sini sambil ngopi bareng. Karena sesuai dengan temanya bahwa J Channel itu merupakan Inspire World Podcast. Saya buka ini kalau dibolehkan. Nah ini untuk saya pakai shell lah lebih ini. Sesuai namanya tadi disebutkan bahwa kita adalah channel yang akan menjadi tontonan bagi sahabat J Channel dimanapun berada. Orang-orang atau tamu-tamu yang luar biasa yang akan kita undang di sini akan memberikan kita gali supaya dari obrolannya akan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Supaya kita menjadi lebih positif, lebih semangat untuk apa itu bisnis, karir dan lain-lainnya. Kritik dan saran dari sahabat J Channel silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Baiklah, di edisi kali ini, sore ini, J Channel, saya hadirkan sosok yang sudah bertahun-tahun eksis di beberapa bidang sebetulnya. Di sini akan ngobrol terutama tentang keahliannya, hingga beliau menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur atau bisnis udah menjadi kebiasaannya. Kita sambut di J Channel ini. Siapakah dia? Beliau adalah Pak Agus. Pak Agus ini sahabat saya. Para sahabat, kita akan ngobrol di sini. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, Pak Jenal. Sehat-sehat. Terima kasih untuk hadir di sini dan kesibukannya. Pak Agus, ini J Channel kan masih baru nih. Ya. Kita undang orang-orang terdekat saya dulu, tapi minimal bisa akan memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat J Channel. Ya. Pak Agus ngomong-ngobrol, ya ngomong-ngomong lah gitu. Ya. Kapan nih Pak Agus memulai bisnis? Yang saya tahu kan Pak Agus tuh seorang wartawan gitu kan, suka nguntit-nguntit saya dalam arti ngobrol. Pak Jen nanya masalah ini, saya suka nanya nih. Ya. Karena dibalik ya. Saya nanya ke Pak Agus. Bukan soal nanya itunya, tapi kapan nih atau Pak Agus latar belakangnya kenapa sih terjun ke bidang usaha ini? Betul. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Jenal udah diundang di acara ini. Luar biasa sekali nih. Iya, J Channel. Baru ya. Ya betul tadi. Memang sih sebetulnya saya basicnya itu media ya Pak ya. Media. Saya coba merintis menjadi pengusaha gitu ya. Itu dari sejak 2011. 2011. Udah lama ya. Itu waktu itu saya masih jadi wartawan, Pak. Ya, tahunya saya wartawan, Pak. Iya. Saya sekarang memang wartawan juga. Double ya. Iya, double, Pak. Betul, karena wartawan pun harus jadi pengusaha, Pak. Nah, tapi ini kan beda, Pak. Saya dari media tiba-tiba jualan kicimpring Pak. Dulu tahun 2011 awalnya begini. Itu namanya kicimpring Mang Ujang. Kenapa kicimpring Mang Ujang? Saya terinspirasi dari saudara saya, ya namanya Mang Ujang. Jadi Mang Ujang ini adalah sosok yang memang pekerja keras gitu Pak. Cuman waktu itu dia kena musibah. Tabrakan, ya dia tidak bisa apa-apa setelah peristiwa itu. Ya tergugah juga saya kan ya, gimana caranya berpikir untuk bisa membantu saudara itu. Di saat bersamaan itu lagi boomingnya keripik ya dan makanan-makanan tradisional Pak. Dulu itu kalau nggak salah keripik maicih ya. Maicih dulu, lagi boomingnya Pak. Nah, di saat seperti itu, udah dah
kebetulan ternyata Mang Ujang ini dia ahli dalam membuat kicimpring, Pak. Nah, kenapa tidak saya inovasiin kicimpring itu, saya bikin barengan. Ternyata minat pasarnya sangat tinggi, Pak. Kita inovasi yang tadinya kan banyak tuh varian-varian kicimpring itu ya. Ada yang bundar, ada yang tebal dan macam-macam. Saya inovasi. Jadi bentuknya itu tipis, biarnya maksudnya, dan bentuknya kecil-kecil. Tuh. Nah, kita coba tes pasar, ternyata alhamdulillah, Pak, minatnya tinggi. Nah, dimulai dari itulah akhirnya saya coba kembangkan, kita perbaiki kemasannya, Pak. Walaupun memang saat ini masih belum ya, dan sekarang sudah beralih. Tapi rupanya disinilah satu pembelajaran yang cukup menarik, Pak, untuk kita menjadi seorang pengusaha, karena memang turun naik ya permintaan itu, dan memang harus memerlukan, kitanya harus fokus dalam menjalankan suatu usaha. Ini ya berdasarkan pengalaman saya, kalau tidak fokus akhirnya gagal. Ya seperti beginilah. Kicimpring Mang Ujang itu akhirnya berhenti, hanya berjalan sekitar 1 tahun. Padahal omsetnya itu lumayan loh, Pak. Tahun 2011 ya? Tahun 2011. Dari bulan apa? Ya, berapa bulan lah minimal bertahan? Cuma ya, sekitar setahun kurang lah. Sekitar 8 sampai 10. Padahal secara omset itu tinggi, Pak. Secara omset. Kenapa tuh bisa berhenti? Mungkin pola pikir saya masih pola pikir karyawan mungkin ya. Waktu itu karena saya memang sangat mencintai pekerjaan saya sebagai media gitu, Pak. Nah, sementara satu sisi kicimpring ini memerlukan konsentrasi yang penuh untuk pengembangannya. Di sana kicimpring tetap jalan, cuman saya yang mundur, Pak. Gak fokus gitu. Karena nggak fokus itu, kicimpring Mang Ujang tetap jalan, tapi manajemen dilepas. Betul. Akhirnya saya fokus lagi ke media. Nah, kapan? Sekarang kan Pak Agus nih kelihatan bawa produk nih. Kicimpring juga ya? Gitu ya. Nah. Itu apa Pak Agus? Sekarang apa terjadi kecelakaan nih? Kicimpring lagi. Karena masa pandemi memulai lagi, atau sebelum pandemi memulai lagi? Nah, setelah 2011 itu saya vakum. Akhirnya dan saya pun di salah satu media di Kota Bandung keluar juga, Pak. Nah, akhirnya tak pikir kenapa saya tidak fokus untuk menjadi seorang pengusaha saja gitu, di samping pengusaha media gitu. Ya, akhirnya saya kepikiran, udahlah, kita bangkitin aja dulu kicimpring yang dulu gitu. Akhirnya kepikiran dan kita kolaborasi sama kakak, sama saudara. Yang dulu? Oh enggak, beda lagi. Ini dengan kakak. Akhirnya karena kakak sudah jalan, udah kita bareng bikin Kicimpring Hidayah. Namanya kalau dulu Kicimpring Mang Ujang, kalau sekarang adalah Kicimpring Hidayah. Itu inspirasi apa yang membuat namanya Hidayah, atau ini dari siapa, Pak? Ada anak-anak atau ada omongan apapun yang membuat namanya diganti dari Mang Ujang ke Hidayah? Betul. Jadi itu inspirasinya sebenarnya dari kakak. Ya mungkin kakak mendapat hidayah, Pak. Nah, akhirnya ujungnya, Pak, karena memang itu sudah menjadi bisnis keluarga gitu ya. Sekarang jadi keluarga yang mengelola. Keluarga gitu. Jadi di sini kakak yang memproduksi, saya memasarkan, Pak. Nah, rupanya kita melihat pasarnya sangat tinggi juga, Pak. Luar biasa, tidak kalah dari sebelum-sebelumnya. Produksinya di Bandung? Produksi kita di daerah Sapan. Daerah Sapan produksinya. Betul, produksinya. Cuma ada outlet apa nitip? Nah, atau door to door atau lewat online? Untuk pemasaran kita pakai beberapa saluran ya.
Di online juga ada. Di apa? Baik di Gojek juga ada ya. Shopee ada. Apa? Yang biasa juga ada. Kita masuk juga Pak ke pasar-pasar. Namanya Hidayah. Kicimpring Hidayah. Coba nih. Ya. Kita coba lihat. Betul. Saya buka di Google aja langsung ya. Langsung. Kita langsung. Ya. Kita uji juga nih. Kita harus coba. Namanya apa? Kicimpring Hidayah, Pak. Kicimpring Hidayah. Sahabat C-Channel, kita bisa langsung ya. Saya juga, kita jangan langsung percaya. Kicimpring Hidayah. Bahkan alamatnya udah ada nih untuk yang ya banyak nih. Kicimpring Hidayah pusat di Solokan ya, Solokan Jeruk. Ya, Solokan Jeruk. Nah, itu betul ya, ada. Betul. Jadi sahabat C-Channel ini ada nih di sini juga nih. Bisa langsung pesan, Pak. Bisa langsung. Kicimpring Hidayah rasa original pedas. Shopee. Wah, mantap. Terus yang tadi lain lagi GoFood. Kicimpring Hidayah Kiara Permai. Nggak tahu tuh di mana. Bukalapak. Kicimpring Hidayah. Ya. Di Lapak Kartika Putri. Oh, itu reseller kita, Pak. Instagram Kicimpring Hidayah Bandung. Jadi sahabat Kicimpring mudah untuk mendapatkan Kicimpring Hidayah ini. Iya. Banyak, bagus, wah luar biasa nih. Alhamdulillah. Jadi kalau kita coba nih bagus ada dan memang sebenarnya saya udah mencoba kan, mencoba dari Pak Agus saya pesan. Cuma saya lihat atau saya rasakan waktu itu kan cuma ini ya, yang bentuknya kicimpring tipis-tipis, potong-potong. Betul. Ada berapa varian yang diproduksi? Saat ini saat ini memang ada beberapa varian rasa yang kita produksi. Satu mungkin kayak original pedas, Pak. Original pedas. Terus rasa originalnya juga itu tidak pedas itu, Pak. Juga ada rasa kencur pedas, rasa bawang. Ada berarti 4-5. Ada sekitar 5 lah. Ya, mungkin jengkol juga sebetulnya ada. Cuma kita terus inovasiin dengan yang lain juga. Gitu, Pak. Ini ngomong-ngomong tadi udah coba, saya udah lihat, saya coba rasanya juga udah. Terus ini udah. Gimana rasanya, Pak? Biasa lah, baca Pak Agus yang dipanggil di sini berarti saya udah di tes foodnya udah. Sudah ya. Ini ngomong-ngomong nih di luar itu Pak Agus, apa sih ketertarikan yang membuat happy Pak Agus di bisnis ini? Kebahagiaan. Ya, sebetulnya Pak. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan saya itu ekonomi, Pak, bukan jurusan jurnalistik, bukan. Nah, saya ekonomi manajemen dan manajemen saya adalah pemasaran. Jadi saya sebetulnya lebih senang dagang, Pak. Gitu. Kan semua orang dagang, Pak, sebetulnya. Betul. Di media juga Bapak dagang juga kan? Dagang juga. Biasa. Bagus. Ini cuma mungkin varian lain. Bapak, Pak Agus kan nggak meninggalkan media juga kan? Tidak. Ini kan satu orang tuh bukan berarti harus satu bidang usaha kan. Betul. Nah, sekarang bisnis baru ya. Nah ini ngomong-ngomong Pak Agus, apa yang dilakukan nih selama pandemi? Kan ini di usaha baru tuh 2011 ya, belum pandemi ya. Nah pas pandemi ada masalah nggak? Kan udah baru mulai, langsung kena ada pandemi, pengaruh nggak di usaha di Kicimpring Hidayah ini? Justru kalau dengan pandemi yang terjadi, justru permintaan banyak, Pak. Saya juga orang banyak di rumah ya. Karena mungkin banyak di rumah ya. Betul. Dan ya termasuk saya yang pesan tuh. betul. Ya alhamdulillah mungkin hikmahnya di sana, Pak. Gitu. Jadi, orang lain ribut masa pandemi. Betul. Karena omset turun, malah bagus hikmahnya naik. Pandemi naik. Betul. Ini proses semakin naik berarti sekarang. Alhamdulillah semakin naik. Progresnya lumayan lah. Berarti kalau masa pandemi itu bukan berarti nanti pandemi berhenti omset turun ya, jangan. Jangan. Betul. Nih Pak Agus ngomong ngobrol ya. Siapa sih yang menjadi inspirasi Pak Agus? Kan kalau saya inspirasi contoh bapak saya, ibu saya, istri saya gitu kan yang menginspirasi
bisnis ya. Kan tadi Pak Agus kakak, apa kakak itu inspirasi apa partner aja? Partner. Kalau inspirasi saya lebih kepada ibu ya. Ibu ya. Karena kenapa? Ibu ini dia jago masak Pak. Oh, berarti ya. Jago masak dan dia memang seorang pedagang juga. Awalnya dia seorang pedagang juga dan jago masak dan suka bikin apa gitu. Ya salah satunya kicimpring. Gitu. Jadi kita kadang-kadang terinspirasi dari sana. Dicoba. Ini rakitan Pak, bukan rakitan lah. Menu itu kan racikan Pak Agus. Betul. Ya kita keluarga Pak. Dapatlah satu produk. Dapatlah satu produk ini, akhirnya ya alhamdulillah booming juga gitu Pak. Ya bagus lah pas sahabat Channel kita pas mengundang tokoh inspiratif ini dengan kicimpring hidayahnya. Ya. Nah ini bagus. Ada beberapa kita udah menayangkan beberapa channel sebelumnya ya, bukan channel artinya video hasil wawancara atau ngobrol dengan para entrepreneur sebelumnya dan penggemarnya lumayan luar biasa ya. Ini ada yang bertanya juga, contohnya untuk yang bagus ini bisa dikerjasamakan apa cara marketingnya atau ada orang yang ingin memproduksi model begini apa kerjasama saling menguntungkan, bisa nggak model ini dan modelnya bagaimana? Oh itu sih sangat memungkinkan sekali Pak, karena itu penting ya kalau menurut saya ya untuk pengembangan gitu Pak, karena secara tidak langsung kita pun punya keterbatasan modal termasuk juga keterbatasan pemasaran. Mungkin kalau misalkan dengan adanya tenaga tambahan, tenaga baru itu kita harapkan bisa mendorong juga gitu Pak, gitu. Jadi sesuai dengan tema di kita bahwa DJ Channel itu berkolaborasi. Betul. Nanti dibolehkan nomor telepon Pak Agus disampaikan di sini, Hidayah Kicimpring. Dengan senang hati Pak. Alamat tadi di mana Pak Agus? Alamatnya tuh? Alamatnya Kiara Permai Raya Pak. Kiara Permai Raya 2 nomor 18. Nanti cantumin ya. Tim nih harus disampaikan di sini ya. Di sini nanti ya tim harus disampaikan di sini untuk kontak-kontak Pak Agus kan gitu. Oh iya. Untuk ya bisa bekerja sama, mudah-mudahan menjadi inspirasi lah. Ya termasuk bisa aja keluarga saya atau keluarga sahabat Channel, siapa tahu ingin bisnis, salah satu bisnis atau Channel yang udah punya bisnis ingin bisnis baru. Betul. Nih untuk prospek nih Pak Agus, prospek untuk 2021 kan harus dibuat nih gitu. Pak Agus sudah merencanakan apa nih? Hidayah untuk ganti lagi mereknya atau cabang atau kerjasama itu kan. Betul. Nah untuk 2021 ini kita memang berusaha untuk mengembangkan dari sisi kemasannya Pak. Kita perbaiki kemasannya termasuk juga inovasinya, packagingnya. Karena justru dengan packaging inilah nilai jualnya menjadi lebih tinggi gitu Pak. Sangat penting banget Pak. Kita dorong ke sana Pak arahnya itu. Termasuk juga kita kembangkan dari sisi resellernya Pak. Resellernya. Nah juga ini masih terganggu menggelitik di saya Pak Agus. Tadi kan 2011 membuka Kicimpring hujan, tahu-tahu berhenti kan? Walaupun itu berjalan kan lepas. Betul. Tahu-tahu 2019 berdiri lagi gitu kan? Itu ada masalah apa nih Pak Agus? Apa langsung begitu aja berubah? Itu emang kebetulan aja atau bagaimana? Karena kebutuhan. Semua orang itu. Tapi kebutuhan kan semua juga karena need. Betul. Need bahwa tapi ada peluang, ada keahlian. Kita menggali lagi keahlian kita yang masa-masa lalu gitu. Betul. Nah ini juga bagi sahabat C, setiap sahabat C bahwa kita semua pasti di dalam diri kita tuh ada kelebihan-kelebihan. Coba kita gali. Betul. Mungkin bagi orang tidak cocok, bahkan untuk kita juga nggak cocok. Tapi pas kita dicoba, pas waktunya tepat, orangnya tepat, bisa aja jadi suatu penghasilan yang luar biasa atau menjadi income baru, sumber income baru. Betul. Oke, Pak Agus, terima kasih telah hadir di sini. Iya, sama-sama. Tadi mudah-mudahan 2001 sampai 2000 selanjutnya berjalan terus dan
Saya order lagi bagus. Oh siap, dengan senang hati. Contohnya belum ada nih mana? Oh iya. Contohnya lupa nih mana? Produk sebelum kita tutup. Kita kebetulan bawa juga nih salah satu sampelnya Pak. Ini sebetulnya yang mentah ini ya. Nih sahabat Ya. channel. Bahwa ini ada produknya kecimpring Hidayah Jawa Barat aneka rasa. Ada 6 ini nih. Tenggiri original kencur, pedas, balado dan lain-lainnya. Lengkap Pak. Oh, lengkap ya. Ini yang mentah ya. Ya, Ada yang masaknya, ada untuk yang masak tinggal makan. Ya, mungkin ini. Wah, ini Ya. kicimpringnya sama lah bentuk ininya, tapi udah masak. Harganya beda-beda ya. Beda-beda. Ini masak dan mentah. Ya. Demikian para sahabat channel, ini udah ada. Oh, udah 2 masak dan mentah. Cukup nih untuk enak nih makan Indomie juga begini ya. Semuanya Ini cocoknya Pak dengan kopi Pak. kopi. Oh gitu ya. Iya, jadi Bagi orang yang suka ngopi. Betul. Kopi dan penggemar bakso. Wah, itu. Wah, itu luar Tapi biasa. bagi sahabat channel bisa beli, bisa menjadi reseller. Yang penting bisa aja dia punya toko ingin menjual ini, Oh, atau bisa. ingin membuat Betul. bisnis begini juga silahkan aja. Silakan. Merek baru bagus, siap, Oh, setupnya membantu. Ya. Mungkin demikian Pak Agus, kita ngobrol-ngobrol di santai dengan Pak Agus, teman-teman, para sahabat, dengan tim nih di belakang nih. Kita udah mempersiapkan, kita makan-makan nih sudah ini. Siap lah Pak Irman, Pak semua dan tim. Semoga ini menjadi informasi, inspirasi juga dengan produk ini. Betul. Juga motivasi bagi sahabat C-Channel. Sampai jumpa di acara selanjutnya dengan tamu-tamu yang luar biasa yang kita akan undang di sini. Tadi disebutkan saran bisa disampaikan di kolom chat di YouTube ini channel, Ya, channel ya. dengan kesempatan dan bisa di situ menghubungi Pak Agus, boleh aja. Boleh, gitu kan? ya. Terima kasih sahabat channel, semua dan Pak Agus juga terima kasih sudah hadir. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.